Malam di Pasar Agung. Sekarang udah jam 1, udah naik hampir 1 jam. perjalanan 1 jam. Saya agak sedikit aneh ketika kami rombongan naik ke Om Swastiastu, Ignam Masudha. Salam Kesatria Kris Bali. Hari ini saya ingin cerita kisah menurut saya agak sedikit aneh ketika kami rombongan naik ke Gunung Agung yang kami naik tanggal 31 Mei 2022 melalui Pasar Agung. Rencana itu tanggal 1 Juni 2022 kami sudah di puncak mengibarkan bendera Yayasan Kesatria Kris Bali dan bendera merah putih. Keanehan yang rasakan, maksud saya sendiri, ketika kita berangkat dari rombongan dan pasar itu 8 orang ya, ditambah dari unit selat ada 8, total itu 16 orang, plus ada pemandu 5, jadi totalnya 21 orang. Ada ponakan dari nyama kita, Yayasan Kesatria Kris Bali, bendahara kita, Lidika, ikut ponakannya satu dari selat, dia tidak ikut, jadi totalnya 22 orang yang akan naik ke puncak Gunung Agung. Kita setelah menghitung, kita sembahyang betul tuning di pasar di Pasar Agung. Ternyata pas amatur tuning itu saya merasakan energi yang berbeda juga hadir, dan ada juru Bugi bercerita, saya maaf tidak bisa dihadirkan, dia bercerita melihat sinar turun katanya, turun ke bawah di ceritanya. Nah, habis sembahyang kita keluar. Ketika kita keluar ke tempat balik bengong, yang tempat kita kumpul awal, di sana ada orang yang diinterogasi, orang NTT ini yang diinterogasi 2 orang. Jadi diinterogasi, ketika itu orang NTT ini mau naik gunung. Nah, ini termasuk Priputu hadir di sini. Ini Priputu ini adalah orang dari Yayasan Kesatria Kris Bali yang pertama naik di puncak Gunung Agung, yang video sebelumnya di YouTube yang mengibarkan bendera, dia yang pertama naik. Dia termasuk yang mengharapkan orang itu nggak naik. Gimana ceritanya, tidak ingin naik orang itu? Pertama, karena kesannya dari lama tidak karena kalau setahu yang untuk latihan itu adalah persiapan satu lagi. Karena mereka tujuannya naik gunung tapi tidak membawa persiapan apa-apa, satu bawa senda, persiapan untuk sila, peralatan untuk menunjang mereka naik gunung karena gunung semalam tidak ada sama sekali. Secara kan wajar kita sebagai gini kan secara logika tujuannya kan kita pasti agak kurang beginilah, agak negatif untuk itu, sampai dia menginstruksikan waktu nikah sama pemandu untuk jangan diajak Kasih naik gitu sampai intinya. Ada pemandu lagi nih yang pemangku bilang ini ngapain, apa pemangku tadi bilang apa? Nah, ada pemangku yang gini juga kesannya. Terus kamu datang tujuannya naik tidak bawa persiapan, terus tujuan kamu malam-malam kesini apa? Di sini kan ada pura besar, kamu tujuannya apa kesini? Takutnya kan kamu mungkin ada niat yang tidak baik kalau begini. Kalau memang tujuannya naik mendaki gunung kan harus ada bawa persiapan, kamu harusnya tidak bawa apa-apa kan, kita wajib menghargai di sini diinterogasi lah. Jadi itu. Nah, saya yang berpikir waktu itu saya berpikir begini, ini kayaknya kalau kita orang Bali ini samar ini. Saya pikir itu samar. Ini orang samar, wong samarnya ide betara tedun untuk menguji saya. Karena ada beberapa video saya memang ketika orang-orang yang tidak baik kepada tanah Bali pasti saya bersuara. Ini samar yang tedun. Karena apa? Karena mereka tidak membawa perlengkapan apapun dan persiapan apapun, tapi ada di Pasar Agung, di Gunung Agung. Dasarkan apa dia naik ke Gunung Agung? Kita sampai tanya ya, dari mana kamu tahu ada Gunung Agung di sini? Dia bilang dari Google Map ya, dia bawa HP aja, Google Map dia bilang. Dari map katanya dia sampai Gunung Agung. Kayaknya map itu nggak nyampe Gunung Agung karena sinyal nggak ada. Sinyal kan nggak ada di situ.
kita nggak ada sinyal. Kalau kondisi malam juga jam 12. Iya, kondisi jam 12 malam dia hadir. Kalau sinyal itu saya yakin orang kayak kita lihat di situ nggak ada sinyal ya, Bli. Ada sinyal dan dia hadir di situ. Dia nggak bawa perlengkapan. Akhirnya saya tawarin dia jajan. Sudah ditawarin minum. Nah, saya akhirnya ketua ini beli Nyoman Sudiatnya memberikan izin lah, ayo masuk ke dalam barisan rombongan kita. Lalu saya berpikir ini orang yang memang memuji untuk saya ikut naik berangkat. Ketika saya nggak menerima, mungkin Ida Betara tidak akan memberikan saya juga izin sampai naik ke atas begitu. Ketika saya tidak peduli, mungkin Ida Betara juga tidak akan peduli kepada saya. Itu yang saya pikirkan. Jadi kita berombongan naik. Ada di video nanti di video dia ikut naik berombongan. Dia bawa tas yang dititip sama anggota Nyama yang yayasan yang kebetulan dia dititipin tasnya bawa untuk dibawa naik ke atas. Nah sampai di atas, ketika saya sampai itu di atas kurang lebih tadi Beli Putu udah nyampaikan karena beliau yang rekam jam 7 berapa 36. Iya, Jam 7.36 itu saya ketemu sama dia. Dia pas mau turun ya, dia mau turun jam 7.30 ketemu sama saya. Dia mau turun, saya tanya, "Gimana, sudah selesai?" "Sudah, Pak. Saya mau balik dulu ya, saya pamit, saya pulang. Saya mau kerja." Itu katanya dia, "Mau kerja, saya pamit." Udah saya naik. Ternyata berapa hari kemudian kita baru rame di grup, ini orang aneh, ini orang aneh. Informasi yang didapat malah jam berapa sudah di bawah nih? Jam 9 menurut informasi warung yang di parkiran di Pura Pasar Agungnya. Dari keterangan yang didapat itu kan menanyakan ada yang turun, ada orang kita orang NTT itu turun 2 orang jam 9 sudah sampai di bawah ya. Kalau prediksi itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Itu jam 9 dari jam setengah 8 di atas puncak gunung itu bisa sampai jam 9 di bawah itu setengah jam ya. Tidak mungkin, impossible itu sampai. Karena pendaki yang sudah biasa mendaki aja perkirakan 2,5 jaman atau 3 jam paling cepat, 3 jam paling cepat yang biasa loh yang naik turun. Kalau kita yang nggak biasa ada 5 jam itu mengatakan 3 jam. Dia bisa dalam satu itu impossible, nggak benar. Jadi ada sesuatu aneh yang mengiringi perjalanan kita, dan yang anehnya lagi jumlahnya yang akhirnya ikut itu 24 orang yang hadir mendaki gunung. Sama ketika saya gagal. Ketika saya gagal naik itu jumlahnya 24 orang ya beliau. Ini saksi hidup, ini sumpahkan saya kepada Ida Betara, benar nggak beli? 24 orang totalnya. Ketika sampai di atas yang ikut pemandu waktu saya gagal pertama lewat kubu itu 24 orang. Dan ketika kemarin tanpa direncanakan juga yang berangkat dari Pasar Agung jumlahnya berapa nih? 24 orang. Dan 24 itulah hari kelahiran saya. Tanggal kelahiran saya tanggal 24. Itu mistis dan aneh cerita yang saya dapatkan dari perjalanan ke Gunung Agung. Tapi Astungkare saya bisa naik bersama Semeton Nyame rombongan Yayasan Santai Kris Bali. Simak nanti videonya, cuplikan-cuplikan saya akan tampilkan siapa orangnya ini. Siapa, mudah-mudahan ada benar orang beneran ini, bukan orang nggak benar. Mudah-mudahan ada keluarganya atau siapa yang melihat YouTube ini akan berkomentar, "Oh, ini saya punya saudara atau apa." Karena bagi saya masih misterius dan masih tanda tanya, karena mereka tidak membawa perlengkapan apapun untuk ikut naik ke puncak gunung. Artinya ketika ke Gunung Agung, siapapun pendaki yang sudah biasa, pemandu pun harus membawa air, harus membawa persiapan. Dia sama sekali tidak membawa persiapan makanan, air, apapun. Dia tidak bawa senter, tidak bawa, dan dia tidak bawa apa-apa menemani kita. Ini suatu yang mistis bagi saya. Terima kasih. Salam besar dari Kris Bali. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Ini istirahat dulu Pak dulu. Siap. Ini sudah ketinggian luar biasa. Kita berangkat dari jam 12 malam di Pasar Agung. Sekarang udah jam 1, udah naik hampir 1 jam. Perjalanan 1 jam. Break ya. Semangat tanpa batas. Break. Menyambut akhir Pancasila. Sambil break, sambil atur napas. Mana bro? Go. Putar gunungnya ya. Puterin gunung yang gitu. Bener aja. Ini aja udah. Apalagi mau ke puncak sejati. Penting sudah sampai di puncak Gunung Agung. Judulnya puncak. Puncak Gunung Agung adalah puncak tertinggi.
Akhirnya sampai di puncak. Mak, sampai puncak mak. Mak, gua udah nyampe puncak. Yang pedih. Oke ngayah. Bukan dibayar tapi ngayah. Demi daftar tari. Demi tanah balai. Yes. Akhirnya turunnya telepon helikopter ya. Basarnas helikopter. Helikopter Basarnas telepon. Kemarin sudah bilangin beli helikopter gitu ya. Kan disuruh sama dia beli helikopter dulu atau beli bola. Berapa sahabatnya teman kami